Halo, perkenalkan saya Diki Sanjaya, NPM 2141020. Saya akan membahas tentang UAS Etika Filsafat dengan bahasan saya yang di bab 8, yaitu ada privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Nah, yang pertama-tama ada pengertian privasi. Privasi yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu atau memiliki kontrol atas publikasi informasi pribadi. Louis Alvin Day mendefinisikan privasi sebagai hak untuk dibiarkan atau hak mengendalikan informasi pribadi yang tidak diinginkan dipublikasikan. Namun, praktik komunikasi modern termasuk media sering melanggar privasi dengan alasan transparansi atau kepentingan publik. Kali ini ada kasus pelanggaran privasi oleh media. Yang pertama ada di Indonesia, yaitu contoh kasus adalah pemberitaan Roy Martin yang tidak hanya membahas kasus narkoba tetapi juga kehidupan pribadinya. Yang kedua ada di Amerika Serikat, yaitu media menayangkan proses medis pribadi seperti screening kanker payudara atau persalinan serta eksploitasi skandal pribadi seperti kasus Bill Clinton. Yang ketiga ada di Inggris, supermodel Naomi Campbell menggugat harian The Daily Mirror karena mempublikasikan foto dan detail tentang rehabilitasinya dari ketergantungan obat. Selanjutnya tendensi media dan privasi. Media cenderung mengungkap atau revelation, sementara privasi adalah tentang penyembunyian atau concealment. Public figure sering dianggap tidak memiliki hak privasi, padahal mereka tetap memiliki hak atas aspek pribadi dalam hidupnya. Selanjutnya, sejarah dan perspektif hak privasi. Hak privasi pertama kali digagas oleh Samuel de Warren dan Louis D. Brandeis pada 1890 yang mendefinisikan right to privacy sebagai right to be let alone atau hak untuk tidak diusik. Hak ini melindungi individu dari invasi terhadap aspek-aspek pribadi kehidupannya. Di Amerika Serikat, pelanggaran privasi dapat digugat melalui privacy tort. Dengan kesimpulan, privasi adalah hak fundamental yang melindungi urusan pribadi seseorang, termasuk public figure. Praktik media seringkali menimbulkan dilema antara kepentingan publik dan perlindungan privasi individu. Selanjutnya, problematika privasi dalam media. Ini ada salah satu subbab yang di bab privasi. Media massa termasuk media arus utama seringkali melanggar privasi dalam pemberitaan demi mengejar sensasionalisme yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Pelanggaran ini mencakup pengungkapan identitas anak di bawah umur, korban kejahatan seksual, pelaku tindak kejahatan, hingga detail penyakit atau bunuh diri. Hal ini menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Contoh kasus pelanggarannya yaitu yang pertama ada penyakit menular, yang kedua homoseksual, yang ketiga korban kejahatan seksual, yang keempat tersangka di bawah umur, yang kelima bunuh diri, yang keenam kamera tersembunyi. Terus prinsip untuk menjaga keseimbangan antara privasi dan informasi. Yang pertama, hormat terhadap individu. Peliputan harus mengutamakan tujuan informatif, bukan komersialisasi. Yang kedua, kegunaan sosial. Informasi yang dipublikasikan harus bermanfaat dan relevan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada keadilan, mengukur sejarah mana privasi seseorang layak diangkat. Yang keempat, minimalisasi dampak negatif. Jika privasi dilanggar demi kepentingan publik, detail yang disampaikan harus diminimalkan. Fenomena global seperti infotainment sering mengorbankan privasi untuk keuntungan komersial, meski menarik, relevansi dan manfaatnya bagi publik sering kali dipertanyakan, menjadikannya bentuk junk food news yang tidak memenuhi kebutuhan informasi yang substansial. Berikutnya,
Saya akan membahas tentang kasus artis GA dan perlindungan hak atas konten pribadi. Ini adalah sebuah kasus, yaitu nama kasusnya artis GA adalah korban pencurian konten pribadi berupa video yang disimpannya di perangkat elektronik. Video tersebut disebarkan oleh seseorang melalui media sosial dan kemudian dikonsumsi publik sebagai konten pornografi. Meskipun video tersebut adalah konten pribadi GA, Undang-Undang Pornografi di Indonesia justru menilai GA sebagai pihak yang bersalah karena ia ada dalam video tersebut. Padahal dalam konteks undang-undang yang seharusnya dihukum adalah penyebar video karena mereka telah mencuri dan menyebarkan materi pribadi untuk konsumsi publik. GA yang hanya merekam video untuk konsumsi pribadi menjadi korban pencemaran nama baik, eksploitasi seksual, dan stigma asusila. Dampak sosial dan psikologisnya sangat besar termasuk pada keluarganya. Kasus ini menunjukkan bahwa undang-undang pornografi perlu ditinjau ulang agar tidak merugikan pihak yang menjadi korban. Pihak yang mencuri dan menyebarkan konten pribadi seharusnya yang dihukum, bukan orang-orang yang terlibat dalam video tersebut. Nah, kali ini saya akan mengkaitkan kasus-kasus tersebut, kasus yang sebelumnya dengan problematika privasi dalam media. Kasus artis GA dan problematika privasi dalam media saling terkait dalam konteks pelanggaran privasi yang dilakukan media dan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Dalam kasus GA, video pribadi miliknya yang seharusnya dilindungi sebagai privasi justru disebarkan tanpa izin dan menjadi konsumsi publik. Meskipun GA adalah korban dalam kasus ini, hukum malah menempatkannya sebagai pihak yang bersalah, yang mencerminkan ketidaktepatan undang-undang dalam menangani pelanggaran privasi. Selain itu, prinsip-prinsip etika dalam pemberitaan seperti menghormati individu, mempertimbangkan kegunaan sosial, dan meminimalkan dampak negatif harus diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan privasi. Dalam kasus GA, pelanggaran privasi yang terjadi malah menunjukkan bagaimana informasi yang tidak relevan dengan kepentingan publik dapat dimanfaatkan untuk keuntungan komersial yang justru memperburuk stigma dan kerugian bagi korban. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan undang-undang dan praktik media untuk melindungi hak privasi individu serta menghindari eksploitasi yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.